Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelvaini Rangel. Saya dari kelas A, program studi D4 Keperawatan Profesi Nurse, Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai larutan mata kuliah biokimia. Untuk materi yang pertama ada larutan elektrolit dan non-elektrolit, kedua ada larutan isotonik, hipotonik, dan hipertonik, ketiga ada contoh kasus, yang keempat ada hubungan dengan keperawatan. 1. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena dapat terionisasi menjadi ion-ion bermuatan listrik. Larutan elektrolit dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang mengalami ionisasi sempurna sehingga derajat ionisasinya alfa sama dengan 1. Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan yang mengalami sedikit ionisasi sehingga derajat ionisasinya adalah alfa A kecil dari 0 kecil dari 1. Selanjutnya adalah larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak dapat terionisasi menjadi ion-ion, tetapi tetap dalam bentuk molekul. Contoh larutan elektrolit kuat. Sifat dan pengamatan yang pertama terionisasi sempurna, menghantarkan arus listrik, lampu menyala terang, terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya adalah NaCl, HCl, NaOH, H2SO4, dan KCl. Reaksi ionisasinya yaitu NaCl menjadi Na plus Cl min, NaOH menjadi Na plus OH min, H2SO4 menjadi H plus SO4 min, KCl menjadi K plus Cl min. Contoh larutan elektrolit lemah, sifat dan pengamatannya yang pertama terionisasi sebagian, 2 menghantarkan arus listrik, lampu menyala redup, terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya ada CH3COOH, NH4OH, HCN, dan AlOH3. Reaksi ionisasi CH3COOH menjadi H plus CH3COO min, HCN menjadi H plus Cn min, AlOH3 menjadi Al3 plus 3OH min. Contoh larutan non-elektrolit, sifat dan pengamatannya yang pertama tidak terionisasi, kedua tidak menghantarkan arus listrik, ketiga lampu tidak menyala, dan tidak terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya yaitu C6H12O6, C12H12O11, CONH2 2 kali, dan C2H5OH. Untuk reaksi ionisasinya menjadi C6H12O6, C12H22O11, CONH2 2 kali, C2H5OH. Selanjutnya ada ciri-ciri dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang pertama, ciri-ciri dari larutan elektrolit yaitu 1. Menghasilkan banyak ion, 2. Molekul netral dalam larutan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali, 3. Terionisasi sempurna atau sebagian besar terionisasi sempurna, 4. Jika dilakukan uji daya hantar listrik, gelembung gas yang dihasilkan banyak, lampu menyala. 5. Penghantar listrik yang baik, 6. Derajat ionisasinya sama dengan 1 atau mendekati 1. Selanjutnya ciri-ciri larutan non-elektrolit yang pertama yaitu menghasilkan sedikit ion, molekul netral dalam larutan banyak, terionisasi hanya sebagian kecil, jika dilakukan uji daya hantar listrik, gelembung gas yang dihasilkan sedikit, dan lampu tidak menyala. Kelima, penghantar listrik yang buruk dan derajat ionisasinya mendekati 0. 2. Larutan isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Selanjutnya ada pengertian larutan isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Yang pertama, larutan isotonik adalah larutan yang mempunyai konsentrasi zat terlalut yang tekanan osmotiknya sama, seperti larutan yang tidak ada pergerakan air. Larutan isotonik dengan larutan pada sel tidak melibatkan pergerakan jaringan molekul yang melewati membran biologis tidak sempurna. Larutan-larutan yang tersisa dalam kesetimbangan osmotik yang berhubungan dengan membran biologis tertentu disebut isotonik. Selanjutnya, larutan hipotonik adalah suatu larutan yang dengan konsentrasi zat tertentu lebih rendah atau tekanan osmotik lebih rendah daripada yang lain, sehingga air bergerak ke dalam sel.
Dengan menempatkan sel dalam lingkungan hipotonik, tekanan osmotik menyebabkan jaringan mengalirkan air ke dalam sel sehingga menyebabkan pecah dan tidak berfungsi. Selanjutnya, larutan hipertonik adalah suatu larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi atau tekanan osmotik yang lebih tinggi daripada yang lain, sehingga air bergerak keluar sel. Dalam lingkungan hipertonik, tekanan osmotik menyebabkan air mengalir keluar sel. Jika cukup air dipindahkan dengan cara ini, sitoplasma akan mempunyai konsentrasi air yang sedikit sehingga sel tidak berfungsi lagi. Contoh larutan isotonik seperti infus dengan tekanan sama seperti cairan tubuh normal. Contohnya normasalin NaCl 0,9%, larutan Ringer laktat. Contoh larutan hipotonik yaitu infus dengan tekanan osmotik lebih rendah dari cairan tubuh. Contohnya dextrosa 5% dan cairan rumatan atau serikain disebut hipotonis karena kandungan glukosanya yang masuk ke dalam tubuh akan cepat diserap dan dimetabolisme dalam sel. Larutan hipertonik infus dengan tekanan osmotik lebih tinggi dari plasma darah. Contohnya larutan saline yang digunakan untuk memberikan cairan intravena. Selanjutnya, perbedaan. 1. Larutan memiliki konsentrasi yang tinggi dalam larutan hipotonik, sedangkan konsentrasi larutan lebih rendah dalam larutan hipertonik. 2. Konsentrasi zat terlarut dari larutan hipertonik tinggi, sedangkan larutan hipotonik rendah. 3. Molekul air bergerak ke dalam sel saat sel direndam dalam larutan hipotonik. Sebaliknya, molekul air meninggalkan keluar sel saat air di dalam sel itu sendiri ketika direndam dalam larutan hipertonik. Terakhir, ketika sebuah sel dengan sitoplasma yang direndam dalam larutan hipotonik, endosmosis berlangsung. 3. Contoh kasus. Kalau kamu ke pasar, pasti pernah dong lihat ikan yang dijual. Biasanya kelihatan segar banget. Rata-rata ikan yang kamu lihat itu asalnya dari laut. Penangkapannya dilakukan oleh para nelayan, tentunya menggunakan alat-alat yang pastinya aman untuk para ikan, biar ikannya juga sehat. Tapi tahukah kamu, sayangnya ada beberapa nelayan yang nakal karena menggunakan alat setrum untuk menangkap ikan. Alat setrum yang nelayan-nelayan nakal gunakan itu cukup unik. Alat-alat tersebut tidak langsung menyentuh tubuh ikan di sekitarnya. Alat setrumnya hanya masuk ke air, tapi kalau digunakan bisa menyebabkan ikan-ikan di sekitarnya langsung mati. Hal ini disebabkan karena air laut merupakan larutan penghantar listrik. Air laut bisa menghantarkan arus listrik karena di dalamnya mengandung ion-ion kayak Na+, Cl-, Mg2+, dan ion-ion lain. Bagaimana bisa? Dilihat dari daya hantarnya, larutan dibagi jadi dua macam, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu larutan yang pelarutnya air dan bisa menghantarkan arus listrik, contohnya air laut tadi. Sedangkan larutan non-elektrolit itu larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Salah satu contohnya yaitu larutan gula. Menurut Svend August Arrhenius, ilmuwan asal Swedia, larutan elektrolit bisa menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion itulah yang mengantarkan listrik lewat larutan. Kayak di air laut tadi, ion-ion yang ada di air laut menghantarkan listrik dari alat setrum ke ikan. Jadi walaupun ikannya tidak kena langsung dengan alat setrum, ikannya tetap bisa mati. Apa hanya dengan ion-ion? Tidak. Selain senyawa ion yang bisa menghantarkan listrik adalah senyawa kovalen polar dalam bentuk larutan. Tapi senyawa kovalen polar dalam bentuk lelehan tidak bisa menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan karena senyawa kovalen polar itu terdiri dari molekul netral bukan ion. Lelehan senyawa ini tidak bisa menghantarkan listrik karena tidak ada ionnya. Keempat, hubungannya dengan keperawatan. Cairan di dalam tubuh kita terdiri dari banyak zat, salah satunya adalah elektrolit. Elektrolit ini memiliki peran penting dalam fungsi tubuh kita, yaitu di dalam darah, urin, jaringan tubuh, dan cairan tubuh kita lainnya. Terdapat zat yang bernama elektrolit. Elektrolit merupakan mineral yang membawa muatan listrik, contohnya kalsium, klorida, magnesium, fosfat, kalium atau potasium, dan natrium atau sodium. Elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi.
Zat kimia terkecil ini dibutuhkan oleh sel agar tubuh dapat berfungsi dengan baik dan normal. Namun, terkadang jumlah elektrolit dalam tubuh kita bisa berkurang atau berlebih. Hal tersebut terjadi karena jumlah air dalam tubuh kita berubah. Bisa disebabkan oleh kekurangan cairan, mengonsumsi obat-obatan tertentu, atau menderita suatu penyakit. Ketika jumlahnya berlebihan, elektrolit beserta zat sisa metabolisme dan racun di dalam tubuh akan dibuang melalui sistem ekskresi, yaitu ginjal. Selanjutnya ada penjabaran materi tentang elektrolit yang ada di dalam tubuh. Yang pertama ada sodium atau natrium, kedua kalsium, 3 kalium atau potasium, 4 klorida, kelima magnesium, keenam fosfat, dan terakhir bikarbonat. Gejala-gejala apabila gangguan elektrolit yang pertama ada muntah-muntah, lemas, bengkak pada tubuh, detak jantung cepat atau dada berdebar, kram atau kelemahan otot, sakit kepala, kejang, penurunan kesadaran, dan koma. Sekian pemaparan materi saya pada kali ini mengenai materi tentang larutan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.